Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Jumpa lagi hari ini bersama kita semua. Mau bilang dalam kuis lagi. Bertemu dalam ibadah PWKKO Bintaro Jaya pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur kita dikasih kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas sampai hari ini. Kita bersyukur. Dan sebelum ibadah mulai, saya mau share dulu tata ibadah kita di sore hari ini. Oke, ibu yang terkasih, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersaat teduh. Kami menundukkan hati dan pikiran kami, ya Allah, sumber hidup kami, kekuatan kami, Allah sumber sukacita dan pengharapan kami. Untuk kami boleh datang diam sejenak untuk beribadah kepadamu Tuhan dalam ibadah PW pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap perangkat alat internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya ibadah di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Ibu yang terkasih, kita akan mengangkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lewati, ada pujian mengatakan semusim berlalu. Kita mengangkat pujian ini sekaligus sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah boleh melewati tahun 2020 dengan baik, dengan tidak kurang apapun, dan boleh masuk di tahun 2021 ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas
Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang tadi kami nyanyikan bahwa semusim telah berlalu Tuhan, namun Engkau selalu pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang selalu setia menyertai memberkati kami. Terkadang kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau Allah yang tetap setia. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mengampuni kami, Engkau tetap menerima kami. Terima kasih Bapa. Di sore ini Tuhan, dalam kesetiaan kami kepadamu Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau di sore ini. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami datang bersekutu untuk saling mendoakan di dalam ibadah PWGKO Bintaro Jaya pada sore ini. Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore ini Bapa, Engkau menolong kami supaya ibadah ini boleh berlangsung dari pertama sampai akhir, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk pada ruang kesaksian. Tapi sebelumnya, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa dalam hidup ini, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan hidup kita, satu hal yang Tuhan ajarkan untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Silakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, dipersilakan. Ruang saksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, dipersilakan. Silakan kalau ada mau bersaksi. Ini sih aku ya. Ya, Tante, silakan. Ya kedengeran ya. Iya. Shalom, selamat sore. Shalom. Waktu hari Senin, anak saya bilang gini, "Mah, aku satu kantor semua kena COVID. Jadi saya mesti periksa lagi," katanya. Wah, Tuhan, tolong. Aku gituin kan dalam hati saya. Terus saya bilang, "Cah, pokoknya Mama udah berdoa, kamu periksa aja karena tinggal dia yang belum. Kamu periksa. Tapi Mama percaya doa Mama itu Tuhan jawab negatif." Pas kan saya waktu itu Pak Hani kalau nggak salah minggu lalu yang iman ya. Terus saya bilang gini, dia bilang, "Mah, aduh gimana ya semua itu satu kantor, bosnya, suami istri, ada berapa 6 orang yang pernah kena sama dia dulu, itu kena lagi." Terus saya bilang, "Udah, pergilah dengan damai sejahtera," waktu mau pergi nih. "Pergilah dengan damai sejahtera, Tuhan menyertaimu." Aku gitu. Pokoknya Immanuel, aku gituin. Immanuel, ingat-ingat ya, Desember kemarin Natalan tuh Immanuel. Pergilah dia. Jadi dia udah pergi, udah berdoa. Diem aja, kan Manso yang antar, "Mah, si Aca itu katanya diem aja kayaknya galau banget," katanya. Terus kamu bilang apa? Terus aku bilang aja, "Udahlah, Ca, kan udah doa. Kalau mau kena atau enggak, ya udah nanti Tuhan jawab gitu loh. Udah pokoknya kamu percaya, imani dulu bahwa negatif gitu." Iya, dia diam. Biasa kan? Dia tuh ada ya cepet banget itu kayak rada bimbang gitu. Terus aku bilang mana kerjaan banyak. Jadi itu ada berapa ya? 8 orang ya. Ada 10 pegawai, satu nggak masuk, 9 dengan dia. Jadi dia yang disuruh periksa terakhir. Taunya udah. Tapi pagi-pagi dia udah nangis semua. "Aduh, mas semua satu kantor kena, tinggal aku nih mau periksa." La ilah, baru berdoa tadi malam tiap kali mesbah keluarga. Kenapa sih kok jadi kamu nggak bisa tidur tadi malam? Aku bilang, hari Minggu malam. Nggak bisa tidur, Cak. Ya gimana ya tidur ayam. Waduh, aku bilang, aduh mama pulus banget tidurnya, aku gitu. Karena saya tiap pagi itu jam 2, itu kalau udah selamat pagi jam 3 berarti saya udah habis doa. Jadi kalau belum masuk selamat pagi berarti saya doanya tuh kesiangan jam 4. Jadi saya udah nggak buka WA, karena kalau buka WA tuh waduh bisa sejam jawabannya. Singkat cerita dia di radio dalam mereka pilih yang paling secepatnya. Jadi ambil yang 15 menit keluar hasilnya. Saya tanya bayar berapa, udahlah yang usah tahu, pokoknya kantor yang bayar. Pas jam 12 dia kirim itunya ke saya. Kirim, "Mah, hasilnya, Mah ini hasilnya." Dia nggak bilang, cuma saya yang baca di suratnya. Terus aku bilang, "Cah, itu lihat tuh. Hasilnya itu apa? Itu kan semua karena doa." Kan doa itu kan dia hanya sejauh doa. Tiap pagi, tiap malam kalau kita nyanyi itu, dia hanya sejauh doa. Jadi mama cuma pesan ke kamu, andalkan Tuhan dalam segala hal, apapun juga. Dan sesusah apapun kita, sepahit apapun kita tetap bilang, Tuhan itu baik, amat baik, teramat baik. Saya bilang gitu. Jadi puji Tuhan, saya tahu bahwa, saya percaya bahwa kita semua jemaat GKO saling mendoakan ya. Dan anak saya satu-satunya yang hasilnya itu negatif. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya. Dan saya sempat bilang begini, mungkin saya kali ya, saya cuma bilang gini, iman mama, COVID-19 tidak berkuasa dalam tubuh kita. Yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Jadi sudah, jangan usah pikir itu corona kek, apa kek, udah pokoknya ya kita pokoknya udah jaga jarak, mengikuti
protokol kesehatan, kita nggak ngumpul-ngumpul, udah itu aja. Karena dia kan suka pergi ke pengadilan. Jadi ya kans untuk terjangkit mungkin gede ya. Tapi udah, kamu kan tiap kali jalan itu udah dengan atribut untuk menghadapi klien. Jadi kamu udah berdoa, pokoknya kamu perkatakan firman. Tuhan terima kasih, aku sehat karena Tuhan. Tuhan terima kasih, saya bisa melakukan pekerjaan karena Tuhan. Jadi saya belajar untuk ini dengan pandemi saat ini kita belajar memang untuk memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku kerja, tapi aku kerja untuk Tuhan. Nah, terima kasih untuk doa-doa, kita saling mendoakan. Biarlah hari-hari ke depan kita tetap ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, doa kami juga untuk Aca selalu sehat ya. Amin. Baik. Ada lagi Ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, silakan. Oh, Malinda, silakan. Bukan. Iya. Silakan Buket mau kesaksian. Buka suaranya dulu, Oma. Saya sudah buka suara. Aku nanti aja. Oh, nanti aja. Oke. Tutup lagi suara. Iya, tutup lagi suaranya. Lanjut, siapa lagi yang mau bersaksi pada sore hari ini? Silakan. Bu Elia. Enggak. Ibu Mita, enggak. Boleh Bu, saya. Iya. Ya, saya menyaksikan kebaikan Tuhan hari ini. Anak saya Piska interview untuk kerja sebagai pegawai magang di satu perusahaan jam 4 sore tadi. Nggak tahu ini di bawah dia masih berlangsung interviewnya apa sudah selesai. Di sini kami mengucap syukur. Tahun lalu Piska sudah selesai perkuliahannya, puji Tuhan, dan karena COVID wisudanya itu secara online gitu, dan terus terang memang tidak bisa mau 2020 itu memang sedang melonjaknya sekali ya COVID gitu. Jadi mau bikin rencana juga kita belum bisa membuat rencana apa-apa, melakukan apa-apa gitu. Kami sebagai orang tua menawarkan beberapa pilihan untuk Piska. Tapi dia tetap ada pilihannya, dia mau langsung bekerja gitu. Dan ada panggilan-panggilan tawaran, tapi harus keluar rumah, harus datang ke kantor. Dan itu saya tidak setuju gitu ya, tidak setuju. Sudah deh Kak, nanti aja. Tunggu aja dulu gitu. Dan ada kekhawatiran juga nanti kita kan nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Nanti usia kan ada batasnya, iya. Tapi percaya deh Kak, ini kan pandemi ini kan di belahan dunia mana saja gitu mengalami, dan pasti ada penyesuaian soal usia. Percaya saja, nggak usah khawatir gitu kan. Pasti nanti yang penting kita berdoa saja. Minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan gitu. Dan memang doa kami sebagai orang tua minta dapat pekerjaan yang WFH. Kalau soal gaji, soal penghasilan itu hanya nomor sekian, memang membutuhkan, tapi bukan itu yang utama gitu kan. WFH, dan yang penting kita dapat pengalaman bagaimana dalam sistem, dalam pekerjaan, dan sudah bisa belajar, mendapat pengalaman yang itu pengalaman yang berharga gitu untuk masa depannya gitu. Dan hari ini kemarin dia dapat tawaran dari temannya, mau nggak kamu sebagai ya sesuai dengan bidangnya dia, psikologi, dan itu mau nggak sebagai HRD gitu kan, ya dengan gajinya juga harian, ya sudah, dan full WFH gitu. Ya, saya sama papanya langsung setuju, karena jawaban doa kami dari Tuhan, iya gitu, dapat WFH gitu kan, kenapa enggak.
udah lanjut aja gitu kan, lanjut mah, lanjut aja, iyakan aja gitu. Udah, dan hari ini berlangsung interview jam 4 sore, ya kami orang tua hanya mendukung dalam doa dan mensupport gitu ya, memfasilitasi apa untuk anak, untuk masa depan anak, ya kami berusaha bertanggung jawab memberikan yang terbaik gitu, dan di atas segalanya ya dukung dalam doa terus gitu, supaya Piska juga mendapat tempat yang dimana dia sukain gitu, sesuai dengan bidangnya dia gitu. Apapun nanti jawabannya hari ini, kami percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk Piska gitu. Karena dari awal juga Tuhan sudah menunjukkan, menjawab, iya dia dapat full WFH, sudah selanjutnya ke depannya kami percaya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk Piska. Terima kasih Ibu-Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Mita. Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk Kakak Piska ya Bu. Ada lagi Ibu-Ibu satu lagi yang mau bersaksi pada sore hari ini. Bu Ican. Silakan Bu Ican kalau mau bersaksi. Nggak ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, mari kita mau dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Maaf, internetnya loadingnya lama. Sorry. Kenapa Justin? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Tante Susi. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini.
Kita mau katakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Silakan Tan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Tante Susi. Shalom. Selamat sore untuk ibu-ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua? Kiranya semua baik-baik dan sehat-sehat bersama keluarga masing-masing. Amin. Itu adalah doa kita selalu. Pembacaan firman Tuhan sore ini masih dari Injil menurut Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Tema yang akan kita dengarkan masih sama, yaitu gereja menjadi rumah pelayanan, meneguhkan iman. Nomor 1, meneguhkan iman. Dengan tujuan di mana Allah mau memakai pribadi-pribadi setiap anak-anaknya untuk meneguhkan iman orang lain atau sesama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, telah banyak yang kita dengarkan, mulai dari hari Minggu oleh Bapak Pendeta Bernard Haning, sampai kemarin Rabu dalam ibadah lansia oleh Ibu Pendeta Iren, topik dan tema yang sama. Tetapi saat ini mau diulangi atau diingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita bisa menguatkan orang lain atau meneguhkan orang lain bila kita sendiri pun ada dalam keadaan yang teguh dan tidak goyah. Dan ini merupakan suatu pelayanan. Seperti yang selalu diingatkan oleh Ibu Pendeta Iren, bahwa pelayanan itu bukan suatu beban, tetapi suatu kehormatan. Dan kita dapat pelajaran juga dulu yang sudah pernah ikut KLC itu, ya. Suatu kehormatan dari Tuhan ketika kita melayani, meneguhkan seorang teman atau sesama kita. Jangan ketika kawan kita ada dalam keadaan yang ragu-ragu atau bimbang atau lagi susah hatinya, lalu kita hanya menambah kebimbangannya dengan berkata, "Iya ya, kok bisa begitu?" Ya.
kita tambahin lagi, seolah-olah kita sendiri tidak ngerti apa yang dia hadapi itu. Memang sebenarnya kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa sebenarnya. Tapi dengan berkata demikian, kita akan menambah bimbang dalam hatinya. Ya. Nah, malah kita sendiri menunjukkan kebimbangan atau keraguan. Ada perkataan seorang ahli filsafat ya, yang saya kutip, bahwa keraguan adalah 3/4 bagian dari penyangkalan atau ketidakpercayaan. Jadi ketika kita meragukan sesuatu itu, sudah sebagian besar itu hilang kepercayaan kita pada sesuatu itu. Ya, itu. Jadi ketika 3/4 bagian ketidakpercayaan kita kepada suatu hal, bahkan kepada penyertaan keberadaan Tuhan, jangan sampai kita membuat orang lain kehilangan keyakinan atau iman kepada kedaulatan Tuhan. Jadi harus full, bulat iman dan percaya kita padanya, jangan setengah-setengah. Memang dalam situasi sekarang adalah wajar kita merasa khawatir, tetapi janganlah berlebihan sehingga kita tenggelam dalam kekhawatiran kita yang membuat kita menjadi seorang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan keadaan sekeliling kita. Dengan demikian kita tidak akan bisa memperhatikan orang lain lagi. Bagaimana mau meneguhkan kalau diri kita sendiri tidak teguh atau kuat? Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, peneguhan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan murid-murid pertamanya seperti menular. Mulai dari Tuhan Yesus meneguhkan Filipus, lalu Filipus meneguhkan Natanael, lalu kembali Natanael diteguhkan lagi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam mencari dan memilih murid-muridnya bukan dari statusnya, kedudukannya, tetapi Tuhan mencari sifatnya, hatinya. Meskipun sifat dasar mereka bermacam-macam, ya. Ada yang memang dasar sifatnya langsung dengar, dikatakan Tuhan langsung oh iya, seperti Filipus langsung ikut. Tapi ada juga yang bertele-tele, ya, dia mau bukti dulu, dia beradu argumentasi dulu dengan Tuhan Yesus, kayak Petrus di atas perahu. Dia bilang, saya sudah 1 malam guru ini menarik jala, tidak ada 1 ekor pun. Kemudian nanti Tuhan Yesus berkata, buanglah, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Nah, dia lempar dengan terpaksa, lempar ya, atau dapat ikan banyak. Nah, di situ baru terbuka matanya. Oh iya, inilah Tuhan gitu. Ya, jadi menurut Pak Pendeta Daniel dibilang terjadi drama dulu antara Petrus dan Tuhan Yesus, baru dia percaya kepada Tuhan Yesus, baru dia yakin ya. Nah itu. Jadi ada yang bertele-tele, ada banyak pertimbangan, banyak dalih-dalihnya, tetapi ketika Tuhan mengajak, ikutlah aku, dengan seketika terjadi pemulihan dalam diri mereka. Lalu mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Dalam hal ini terjadi peneguhan sekaligus pemulihan. Maka ingatlah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau meneguhkan sesama, baik itu keluarga dalam rumah tangga, kita atau teman sepersekutuan kita, ataupun orang lain yang kita tidak kenal sekalipun, bahkan yang berlainan iman dengan kita, yang curhat kepada kita, akan berdampak dalam kehidupan kita dan mereka. Ketika kita menanggapi dengan baik, dan kita malah meneguhkan, mengingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Ya, ini pengalaman saya baru-baru. Ada teman saya, dia Muslim, dia di Jogja, tapi kita selalu berkomunikasi di grup KBMS. KBMS itu Keluarga Besar Medical Services dari Sorowako. Itu. Jadi XX itu semua yang sudah pensiun ngumpul situ ngobrol. Nah, suatu saat dia WA ke aku. Dia bilang,
dia punya suami dulu yang kerja di rumah sakit bagian fisioterapi, itu Mas Bambang. Itu sudah meninggal. Nah, dia menikah lagi dan suami sekarang juga namanya Mas Bambang gitu. Dia pernah perkenalkan sama kita. Ya, kemudian satu saat dia japri ke saya, Sus, tolong doain aku dong. Aku ini lagi opname loh. Terus ini Mas Bambang yang kedua katanya tanggal 3 sudah jalan katanya, sudah kembali. Saya bilang, kembali cerai atau gimana, pikir saya gitu. Saya bilang, kembali kemana maksud saya? Kembali ke kampung halaman. Dia bilang, kembali dipanggil Yang Maha Kuasa, baru dia kasih emoji nangis gitu. Saya bilang, aduh, di tanggal 3 Januari itu. Dia bilang, dia kasih tahu ke saya, dan saya ini Sus masih di opname, masih di opname, masih di karantina. Dia bilang gitu. Oh, berarti dia COVID juga. Saya bilang, Mbak Sri, jangan terlalu sedih, saya bilang begitu. Jadi saya dia, walaupun kami berlainan agama, tapi sebutkan Tuhan, saya sebutkan Tuhan terus ke dia. Itu sebenarnya Tuhan ada. Kalau memang Tuhan berkehendak itu Mbak Sri sembuh. Itu mungkin memang sudah jalannya Mas Bambangnya begitu. Jadi jalan duluan, saya bilang begitu. Nggak usah Mbak Sri terlalu pikirkan. Jadi saya akan dukung dalam doa ya. Saya bilang gitu. Iya, saya bilang gini, bagaimana Mbak Sri mau dimuat di grup enggak bahwa Mas Bambang meninggal, kedukaan, dan Mbak Sri udah muat aja, aku sakit, nggak usah taruh Mas Bambangnya karena tidak semua kenal sama Mas Bambang. Nanti mereka bertanya-tanya siapa semua. Orang taunya Mas Bambangnya sudah lama meninggal gitu. Oh iya. Jadi saya cuma taruh di posting di grup, mohon doanya, dukungan doanya buat Mbak Sri lagi opname gini-gini. Nah, terus kemudian beberapa hari kemudian saya tergerak lagi hatiku, saya hubungi dia. Bagaimana Mbak Sri keadaannya, sudah baikan kah? Saya gitu. Iya sudah keluar Sus, dia bilang begitu. Cuma aku nih kok kalau jalan ngos-ngosan, dia bilang begitu. Kenapa sih? Dokter bilang udah sembuh. Saya bilang, ya itu kan dampaknya Mbak Sri karena kena di saluran pernapasan. Jadi Mbak Sri jangan dulu terlalu capek, Mbak Sri istirahat, kemudian Mbak Sri makan terus itu obat-obat yang diberikan dari rumah sakit. Jadi saya beri semangat dia. Saya bilang itu memang perlahan-lahan, tidak langsung sembuh, saya bilang begitu. Tapi artinya tidak langsung pulih. Mbak Sri juga mesti semangat dan jangan pikirkan yang tidak, saya bilang begitu. Harus semangat. Kita tetap doakan supaya Mbak Sri pulih kembali. Nah, terus saya kirimkan ke dia itu tentang apa itu herbal yang, aduh aku lupa itu. Ada itu yang baru-baru Ibu Evelyn kali yang kirim itu, yang Sambiloto itu saya kirimkan itu artikel ke dia. Ini Mbak Sri kan di situ kan Jogja mungkin sudah ada ini kapsulnya Sambiloto, coba diminum, saya bilang begitu. Ini sudah ada beberapa testimoni supaya Mbak Sri cepat kembali kekuatannya, saya bilang begitu. Oh iya nanti saya coba deh. Nah beberapa hari kemudian dia WA lagi ke aku, aduh terima kasih Sus, alhamdulillah katanya Susi sudah bangkit ke semangatku, katanya. Saya ada teman tarikan saya itu Sambiloto mungkin 2-3 hari ini ada. Puji Tuhan Mbak Sri, kalau Mbak Sri sudah tambah pulih, saya bilang gitu. Jadi itulah satu contoh bahwa kita bisa memberi semangat orang lain. Walaupun dia tidak seiman, tapi kita kasih ingat bahwa Tuhan itu ada. Ya, walaupun Tuhannya mungkin orang bilang lain, yang dia punya Tuhan dan kita punya Tuhan, tapi Tuhan pencipta alam semesta itu yang kita kasih tahu ke dia. Walaupun kita belum sebut Yesus Kristus itu, kita kasih tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan yang mempunyai alam semesta. Itu satu contoh saya terhadap orang lain. Jadi saya punya pengalaman demikian. Ya. Nah. Jadi ibu-ibu, ketika orang curhat ke kita, akan berdampak dalam kehidupan kita, dan kita juga pun disadarkan Tuhan, benar-benar Tuhan itu ada buat kita semua, ya, umat manusia. Ya. Tentu bukan dengan kekuatan diri kita sendiri kita bisa bicara demikian terhadap orang-orang, tetapi dengan memohon kekuatan dari Tuhan. Ya. Terlebih-lebih masa sekarang, keadaan yang tidak menunjukkan akan berakhirnya pandemi ini.
lihat berita, oh, bertambah rumah sakit penuh, bertambah lagi sekian ribu orang yang terinfeksi itu. Jadi kita kayaknya tidak berhenti-berhenti deh itu. Jadi akan sudah berlangsung setahun yang sudah berlalu yang kita alami. Ya. Jadi kita perlu memohon terus-menerus pada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang kita sembah, ya, seperti pemazmur memohon dalam Mazmur 126 ayat 4. Dia katakan di situ, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, itu saya kutip ini pemazmur memohon terus-terus kepada Tuhan. Ya, itu kalau pada musim kemarau itu batang air itu ya seperti sungai kecil atau kali, ya. Pada masa musim kemarau dia kering kerontang, tidak ada air sedikit pun. Nah, begitu tiba musim penghujan dia akan penuh dengan air. Jadi itu satu contoh yang pemazmur mau kasih lihat bahwa kita mengharapkan pertolongan Tuhan itu seperti hujan yang turun dan membasahi, membuat air terkumpul di tempat yang kering itu. Ya, jadi kita sudah mengalami setahun pandemi ini, tetapi belum berakhir. Maka kita masing-masing boleh berseru kepada Tuhan, memohon pemulihan kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus memilih dan menjadikan kita muridnya dan anaknya, dia mau bukan saja kita meneladani karakternya, tetapi juga meneladani pelayanannya dan kepemimpinannya, seperti yang dikatakan oleh Bu Pendeta di ibadah lansia kemarin. Saya tidak ikut ibadah lansia, tapi saya ikuti videonya. Ya. Kita manusia tidak luput dari tidak menjadi mata gelap dengan kesalahan-kesalahan dan tantangan tersebut, sehingga kita tidak terjerumus berbuat hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Mari kembali kepada Tuhan, seperti kata Ibu Pendeta dalam ibadah kemarin, berharap penuh kepadanya dan merubah cara hidup kita, dalam kurung bertobat, dagingan kita, sehingga menimbulkan hal-hal yang merongrong kita. Ya, kesalahan kita akan mendakwa lagi kembali ke kita. Ya, jadi kita berdisiplin, kita menghindari itu mengikuti keinginan daging yang tidak perlu. Ya. Nah, dalam keadaan gamang, ya, Ibu tahu itu gamang itu antara yang kayak mau jatuh dari ketinggian, ya. Kalau ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita punya perasaan tuh gamang, ya. Tidak ada tempat berpegang, kayak mau jatuh dari ketinggian. Nah, kita butuh Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, kembalikan hidup kita ke yang normal kembali, ya. Dan semua itu tidak bisa secara instan, ya, tetapi berproses tahap demi tahap, naik satu undakan ke undakan yang lebih tinggi, ya. Kalau dalam istilahnya Bu Pendeta, naik level, ya. Dalam Alkitab banyak contoh seperti Sakeus, perempuan Samaria, Petrus, dan lain-lain, Paulus, ya, dan lain-lain. Dan kita sebagai sahabat atau teman, jangan malah membuat mereka atau teman kita itu makin terpuruk dengan rasa bersalah. Ya, kamu sih begitu. Saya sudah kasih tahu dulu, kamu bikin terus. Nah, sekarang nyaho lo, nah malah dinyahoin. Ya, itu tambah drop dia, tambah hilang pegangan, ya. Tapi kita berkewajiban untuk membawanya kembali kepada keyakinan bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa dalam kehidupannya dan bisa menolongnya. Kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mudah larut dalam situasi tertentu. Tetapi kita bukan orang-orang yang menggampangkan keadaan. Kita waspada setiap keadaan yang kita alami. Ini kenapa? Asalnya dari mana? Dasarnya apa ini? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu kita evaluasi diri sendiri, ya. Tapi menjadi orang-orang dengan iman, dengan kemauan yang saling menguatkan
dalam situasi berat. Yang terutama tidak kehilangan kepercayaan dan keyakinan kepada anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan jemaat gereja Tuhan, kehadiran orang-orang yang bisa meneguhkan sampai memulihkan sesama sangat diperlukan dalam situasi yang hingar-bingar. Info dari segala penjuru, yang benar maupun yang hoax, bisa tambah mendorong kejatuhan kita bertambah dalam. Jangan sampai kita kehilangan harapan kepadanya. Dalam renungan pagi ini tadi oleh Pak Pendeta Daniel, kita diajak untuk saling menguatkan dan memotivasi sesama kita. Karena itu sangatlah berdampak kepada kehidupan iman Kristiani kita. Amin, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Apakah kita mau langsung doa syafaat atau persembahan dulu? Doa syafaatan. Mari, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya. Minta tolong doain Manado banjir lagi. Oh ya. 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 Barusan dapat berita ya. Bu Susi, Ya. Ya, Madam. doain Arman sama Rafael cucuku. Ya. Siapa lagi? Sudah, saya Bu sudah Yulia catat. Ya. sama Bu Yulia Laelu. Oh iya. Udah, iya. Iya. Siapa lagi? Udah. Ya. Kalau sudah tidak ada, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji namamu dari kekal hingga kekal. Sore ini kami sudah boleh beribadah kepadamu, sudah boleh memuji-muji namamu, dan bahkan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan tadi kami boleh mengerti, kami boleh tanam dalam hati kami, dan kami menggunakannya dalam kehidupan kami, melakukannya. Terima kasih kesempatan indah ini ya Tuhan, kami boleh bersatu hati. Sore ini menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami akan doakan Komisi PW yang mewadahi ibadah sore hari ini. Tuhan berkati para pengurusnya, Ibu Koordinator, Bu Lucy, Ibu Ketua, Ibu Linda Simato, Ibu Sekretaris, Bu Yusti, dan Ibu Bendahara, Bu Lis Tanto. Tuhan Yesus berikan mereka sekata, kesatuan hati dalam melaksanakan program mereka, dalam melaksanakan rencana-rencana ibadah mereka. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati mereka bersama keluarga mereka, sehingga mereka boleh melakukan semua tugas-tugas pelayanan dengan penuh sukacita, penuh keikhlasan kepadamu. Juga ya Tuhan, kami mau mengangkat doa bagi negara dan bangsa kami ini yang masih dilanda dengan pandemi yang merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia sendiri. Tuhan berkati kami, umat-Mu, biarlah ya Tuhan, semua teman-teman kami, semua anak-anak-Mu, seiman, sepercaya kepadamu yang terkena dampak ini, Tuhan tolong. Ketika Engkau berkehendak, semuanya akan berlalu. Dan ketika Engkau punya kehendak, mereka akan kembali kepadamu. Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa roh mereka kepadamu. Biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami. Biarlah ketika Engkau berkehendak untuk menyembuhkan, melalukan penyakit-penyakit ini dari muka bumi Indonesia, itu akan terjadi. Kami yakini itu Tuhan, kami benar-benar meyakini kepadamu. Hanya Engkau Tuhan sembahan kami, Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga berdoa bagi teman-teman kami, keluarganya yang sakit. Ya, Ibu Linda Simato punya anak mantu, Bapak Arman, dan juga anak Rafael, cucunya. Tuhan tolong. Ketika mereka ada di dalam sakit ini,
Tuhan, tolong jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Kami serahkan penghidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun kehendak Tuhan jadi. Dan Tuhan, tenangkan hati Ibu Linda. Tenangkan dia biar dia mengerti bahwa ketika mereka menghindari bertemu, itu untuk menghindari Ibu Linda dari sakit. Karena Ibu Linda juga sudah lansia. Tuhan tolong beri pengertian, taruh di hati Ibu Linda, sehingga ia tidak sakit hati dan ia boleh mengambil sisi positifnya. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi semua anak-anak sekolah kami yang belajar online. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkati mereka Tuhan. Biar daya tangkap mereka boleh bertambah baik dan bertambah bagus. Dan walaupun belajar online dari rumah, kami yakin dan percaya bahwa pengetahuan mereka akan bertambah. Terima kasih Tuhan, berkati semua guru-guru mereka yang boleh mengajar mereka. Juga ya Tuhan, kami tetap mengangkat doa bagi para garda terdepan, para medis, tenaga sukarela, dan semua obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien-pasien. Berkati Tuhan, beri kekuatan, beri kesembuhan dari pengobatan itu, sehingga orang tahu dan orang sadar Tuhan menyertai mereka. Juga ya Tuhan, Kau menyertai pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke jabatan terendah dalam pemerintah. Tuhan berkati mereka. Biarlah ya Tuhan, beri kekuatan dan beri semangat bagi Bapak Presiden. Walaupun ia diserang dari segala penjuru sudut, tapi Tuhan tetapkan hatinya bahwa ketika ia mengambil keputusan itu dalam campur tangan Tuhan untuk negeri ini, negeri Indonesia yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua, negeri yang Tuhan sudah merdekakan oleh perjuangan para pahlawan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan, mendukung doa keluarga-keluarga GKU Bintaro yang terkena dampak COVID-19, bahkan yang masih dalam karantina dan isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka, sertai mereka dalam keluarga mereka, dan juga Tuhan kuatkan yang merawat mereka sehingga mereka tidak patah semangat, tapi tetap hanya berharap padamu ya Tuhan. Juga kami bersyukur ya Tuhan untuk anak Tiska Tarigan yang sudah interview sore ini dan sementara interview. Biarlah keputusan yang nanti terjadi Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau saja yang bertindak, Engkau saja yang memutuskan yang terbaik buat Tiska dan sekeluarga Tarigan. Juga ya Tuhan, kami mau mendukung banjir yang terjadi lagi di Manado. Tuhan, Engkau yang pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu bagi rakyat di Manado, masyarakat di Manado. Biarlah ya Tuhan, mereka tidak menjadi korban dari banjir itu. Banjir mungkin kesalahan dari orang-orang, manusianya. Tapi Tuhan ampuni kami. Biarlah banjir itu boleh berlalu dan tidak mengambil korban atau tidak ada yang menjadi korban lagi. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjadi sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang-nebang pohon, atau tidak menutup-nutup aliran-aliran air. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati juga seluruh ibu-ibu PW yang hadir sore hari ini. Ibu Yusti Matoke, Ibu Ivon Suisa, Ibu Mita Tarigan, Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta, Ibu Flora Panggabean, Ibu Elizabeth Halo, Ibu Ican Simanjuntak, Ibu Elia Priyati, Ibu Lewa Kabesi, Ibu Lili Mahulete, Ibu Lucy Satir, Ibu Esther Hasan, Ibu Melani Sibarani, Ibu Grace Purukan, Ibu Elis Tanto, Ibu Grace Purukan, Ibu Linda Simatau, semuanya ya Tuhan, bungkus kami dalam naungan pengasihan-Mu,
kuatkan kami, tambahkan semangat kami di dalam Engkau, sehingga kami boleh melakukan segala tugas pekerjaan kami boleh melayani dari rumah, tapi dengan penuh hati yang sukacita. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu, kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami yang ada dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman itu terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, Ibu-Ibu yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Dulu, ini nanti berubah. Bu Susi, Ya. Bu Julia lupa. Oh iya. Ya nanti sebentar sebelum penutup. Oke. Ya. Nats persembahan kita pada sore hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu yang terkasih, selamat memberi. Jangan lupa ada rekening majelis yang ada di warta jemaat, juga ada barcode-nya. Silakan ditransfer ke rekening yang sudah tersedia. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan memberikan persembahan kami pada sore hari ini. Kami berdoa biarlah setiap pribadi yang sudah memberi dan yang akan memberi pada sore hari ini diberkati Tuhan, dan segala yang dikerjakan diberkati dan dibuat berhasil. Terima kasih Bapak, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pujian ini kita nyanyikan kembali. Tadi Mazmur nats persembahan kita, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi firman Tuhan sudah kita dengar, dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Hari-hari ke depan kita nggak tahu seperti apa, tapi kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, terus bersandar pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan selalu, firman Tuhan bilang dia akan jadi tiang awan dan tiang garam api untuk kita, ya. Kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan bahwa semusim berlalu, namun Engkau selalu ada bersama dengan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah dari awal hingga akhir, tiba pada penghujung ibadah ini. Kami teringat juga akan teman kami, Ibu Julia Laelu, yang juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong jamah dan urapi dia sehingga boleh memperoleh kesembuhan. Apapun yang menjadi makanan dan minumannya menjadi obat bagi tubuhnya. Karena kami yakin Engkau Tabib Maha Agung yang bisa menyembuhkan dia melalui tangan dokter dan para medis yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami akan pulang bersama-sama masing-masing ke rumah kami masing-masing dan kami mohon berkat daripada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Makasih ibu-ibu. Selamat sore, maaf saya salah Terima jawab. kasih. Terima kasih Tante Iya, lagi Susi. ngajar. Terima kasih Bu Ibu-ibu. Susi untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Makasih. Terima kasih.